Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi penerapan 3 metode data mining, regresi linier, association rule mining, dan similarity. Perkenalkan sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Tania Azhara, lalu ada Septiana Dewi Saputri, lalu ada Yunisa Salsabila, dan ada Tegar Satrio Nugroho. Baik, bisa dilanjut. Yang pertama ada association rule mining dengan judul analisis pola makanan menggunakan algoritma association rule mining pada dataset food delivery. Latar belakangnya itu ada pertumbuhan layanan food delivery menghasilkan data transaksi besar. Terus analisis pola pembelian dapat membantu restoran memahami preferensi pelanggan. Yang ketiga ada metode ARM digunakan untuk menemukan hubungan antara produk yang sering dibeli bersamaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menemukan kombinasi menu yang sering dipesan bersama. Yang kedua, menghasilkan aturan asosiasi atau association rules menggunakan metrik support, confidence, dan lift. Metodologi dataset yang digunakan order history Kaggle data CSF. Tahapan yang pertama data cleaning, yang kedua one hot encoding, yang ketiga a priori algorithm, yang keempat association rule generation, yang terakhir visualisasi dengan scatter, bar, dan pie. Selanjutnya implementasi. Di sini ada untuk membaca dataset, kemudian untuk menjalankan algoritma a priori dan one hot encoding. Hasil dan pembahasan. 10 item paling sering muncul. Aturan asosiasi dengan nilai lift lebih dari 1 menunjukkan hubungan positif. Pola umum, pelanggan sering membeli menu dengan tema ayam suwir dan roti pizza bersama. Untuk visualisasinya, yang pertama itu ada scatter plot yang dimana titik-titik yang berada di kanan atas support dan confidence tinggi menunjukkan aturan kuat, artinya kombinasi menu tersebut sering muncul dan sangat berpeluang dipesan bersamaan. Sebaliknya, titik di kiri bawah berarti kombinasi yang jarang muncul dan kurang kuat hubungannya. Yang kedua ada visualisasi bar chart, yaitu menu seperti baguette pizza dan chili cheese garlic bread adalah kombinasi yang sering muncul. Kombinasi dengan support tinggi bisa digunakan untuk paket promosi, rekomendasi menu, dan strategi bundling produk. Yang terakhir ada pie chart. Baguette pizza dengan persentase 28,9% menjadi menu paling populer, diikuti dengan chili cheese garlic bread 17,2% dan all about chicken pizza 15,3%. Menu dengan porsi kecil seperti cheesy garlic bread 11,4% tetap memiliki potensi tapi kurang dominan. Kesimpulannya, yang pertama ARM efektif untuk menemukan pola pembelian makanan. Yang kedua, dapat digunakan untuk strategi rekomendasi menu atau paket promo restoran. Baik, yang kedua ada regresi linear dengan judul prediksi penjualan produk berdasarkan anggaran iklan menggunakan metode regresi linear. Latar belakangnya ada perusahaan perlu mengetahui efektivitas anggaran pada TV, radio, dan koran. Tujuannya itu memprediksi penjualan produk berdasarkan alokasi biaya iklan. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh media iklan terhadap penjualan. Yang kedua, menentukan media paling berkontribusi pada peningkatan penjualan. Di sini ada metodologinya.
menggunakan dataset advertising budget and sales DCV. Variabelnya independent TV, radio, newspaper. Dependennya sales. Langkah yang pertama ada data preparation, yang kedua train test split, yang ketiga mode training linear regression, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada visualisasi hasil. Di sini ada implementasinya. Yang pertama untuk membaca dataset, lalu bangun model regresi linear, evaluasi model, dan menentukan variabel independen X dan dependen Y. Untuk hasil dan pembahasan, R pangkat 2 sama dengan 0,8994. Untuk model menjelaskan 89% variasi penjualan. Pengaruh medianya yang pertama ada TV paling berpengaruh, yang kedua radio, pengaruhnya sedang, yang ketiga newspaper, pengaruh rendah. Di sini ada visualisasinya. Yang pertama ada gambar scatter plot nilai. Grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai penjualan sebenarnya dengan nilai penjualan hasil prediksi model regresi. Nah, di setiap titik di grafik ini mewakili satu data penjualan, sedangkan garis merah ini adalah garis ideal, yaitu kondisi ketika prediksi benar-benar sama dengan hasil aktual. Terlihat bahwa sebagian besar titik berada dekat dengan garis merah, berarti model regresi yang digunakan cukup akurat dan memprediksi penjualan. Untuk yang kedua, ada gambar bar chart. Grafik batang ini terlihat perbandingan pengaruh 3 media iklan, yaitu TV, radio, dan newspaper. Warna biru ini menunjukkan TV, oranye untuk radio, dan ungu untuk koran. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa radio memiliki nilai koefisien paling tinggi, artinya iklan radio ini memberikan pengaruh paling besar terhadap penjualan. TV memiliki pengaruh sedang, sedangkan newspaper pengaruhnya sangat kecil dan dianggap tidak signifikan. Untuk kesimpulannya, regresi linear menunjukkan adanya hubungan kuat antara biaya dan tingkat alokasi pada media TV dan radio ke penjualan yang optimal. Baik, selanjutnya ada similarity, dissimilarity. Judulnya, analisis kesamaan lagu berdasarkan atribut, popularitas, dan durasi untuk pengelompokan lagu di Spotify. Latar belakangnya itu Spotify menyimpan data besar tentang lagu dan popularitasnya. Terus yang kedua, diperlukan sistem untuk menemukan lagu serupa berdasarkan atribut numerik seperti popularity dan duration. Tujuan penelitiannya, yang pertama mengukur kesamaan antar lagu menggunakan quotient similarity, yang kedua mengelompokkan lagu berdasarkan kemiripan fitur numerik dengan K-means clustering. Metodologinya, dataset Spotify Top 50 World dari Kaggle, variabel popularity, duration MS, total tracks, position. Tahapan import dataset, pre-processing, hitung quotient similarity, K-means clustering, dan yang terakhir ada visualisasi heatmap dan scatter plot. Implementasinya di sini ada baca dataset, lalu pilih fitur utama, pastikan semua kolom numerik dan bersih, normalisasi fitur, hitung quotient similarity untuk sampel, clustering semua lagu, bukan hanya sampel. Hasil dan pembahasan, sebagian besar lagu memiliki similarity lebih besar 0,995. K-means menghasilkan 3 klaster utama. Yang pertama, lagu populer durasi standar,
Yang kedua, lagu berdurasi pendek ekstrim. Yang ketiga, lagu berdurasi panjang atau popularitas menengah. Lalu selanjutnya ada scatter plot. Visualisasi ini menampilkan hasil pengelompokan lagu menggunakan algoritma K-means. Clustering dengan jumlah 3. Setiap titik pada grafik mempresentasikan satu lagu dan warna titik menunjukkan klaster tepat tempat lagu tersebut dikelompokkan. Sumbu X menunjukkan popularity dan sumbu Y menunjukkan duration. Dari grafik tersebut dapat diamati pembentukan 3 kelompok utama berdasarkan pola popularitas dan durasi. Klaster 1, kelompok ini cenderung berada di area popularitas tinggi, dengan durasi yang relatif stabil dan ideal untuk streaming. Kelompok ini mendominasi data mencerminkan profil lagu hit global. Klaster 2, kelompok ini terpisah karena memiliki durasi yang sangat rendah, meskipun popularitasnya bisa bervariasi. Kelompok ini menampung lagu unik yang tidak mengikuti format durasi standar top 50. Lalu yang terakhir, klaster 3, kelompok ini berisi lagu-lagu dengan durasi yang sedikit lebih panjang dari rata-rata atau lagu dengan popularitas yang sedikit lebih rendah. Kelompok ini mengidentifikasi variasi kecil dalam data yang menyimpang dari klaster puncak. Baik, kesimpulannya, metode Gaussian similarity dan K-means efektif dalam menganalisis kesamaan lagu. Hasil clustering dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem rekomendasi musik di Spotify. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.